Jadi air itu ibaratnya ya, air itu kan dari atas ke bawah, dari ketinggian ke tempat yang rendah. Ketika air itu mendapatkan satu hambatan, air tidak akan pernah berhenti berpikir sampai di situ. Dia akan mencari celah, di mana ada celah dia akan keluar. Kalaupun dia tidak bisa keluar, dia akan serang terus, dan sampai suatu ketika bendungan itu akan jebol. Itu air, masuk air. Voice Podcast Insan Cendekia merupakan sebuah program yang dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi siswa-siswi Insan Cendekia di luar akademik. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar keterampilan baru, tetapi juga dapat membantu siswa membangun keterampilan sosial seperti berkomunikasi yang baik. Selain itu, program ini juga dapat memperkaya pengalaman siswa dan dapat menambah daya tarik sekolah. Podcast ini akan menemani para pendengar di waktu senggang dengan berbagai segmen-segmen yang menarik dan tentunya dengan para narasumber yang pastinya akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Cendekia, selamat datang di Voice Podcast Insan Cendekia. Kenalin, saya Nisrina. Kali ini kita ada di segmen yang namanya Cilok, Chilling Talk. Seperti namanya, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber-narasumber kita yang pastinya spesial-spesial nih teman-teman. Seperti narasumber kita kali ini yang udah pastinya spesial. Baiklah, langsung saja kita sambut Bapak Imam Ghazali MPD selaku Kepala Madrasah Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Halo Pak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Wah, ini dari raut wajah Bapak nih kayaknya masih semangat-semangat banget nih ya Pak. Ya, masih pagi, semangat Masih pagi. Kalau Bapak semangat kayak gini, saya lebih semangat lagi nih teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, apa nih kesibukan Bapak akhir-akhir ini Pak? Kesibukan akhir ini ya terkait penilaian pembelajaran yang ada di madrasah. Itu membutuhkan persiapan yang luar biasa karena kita akan menyampaikan seluruh laporan-laporan kegiatan yang ada di madrasah, semua terkait pembelajaran siswa yang ada di madrasah. Oh, terkait pembelajaran siswa di madrasah ya Pak. Nah, ini sebelumnya Pak, jujur aja saya agak gugup Pak. Karena kan biasanya ngeliat Bapak itu di madrasah sekedar nyapa aja. Sekarang itu sampai ngobrol berdua bareng Bapak gini Pak. Ya, ini juga gugupnya tuh karena ngeliat aura dari Bapak, aura karismatik Bapak tuh kerasa banget Pak. Ini aura karismatik Bapak ini udah ada sejak kecil atau gimana Pak? Nggak tahu juga sih. Ini kan semua kan anugerah dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kita juga ini kan nggak bisa dibuat-buat juga. Iya, nggak bisa dibuat juga. Memang ya alamiah saja. Betul banget Pak. Nah, ini kalau nggak salah Bapak ini bukan asli Bengkulu ya Pak? Enggak, asli tanah kelahiran bukan Bengkulu sih. Oh, bukan Bengkulu. Berarti dari mana tuh Pak? Asli Bapak? Bapak lahir di Jawa Timur. Wah, Jawa Timur. Jawa Timur, tempat kecilnya ada di Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Oh, Kabupaten Bojonegoro. Ya. Besar di Jawa Timur juga Pak? Kita sampai kelas 2 SD lah di Jawa Timur itu. Oh, sampai kelas 2 SD di Jawa Timur. Terus SMP-nya? SD, kemudian ikut orang tua hijrah ke Sumatera Barat di Padang. Jadi kemudian menamatkan SD di Padang, Sumatera Barat. Kemudian setelah SD lanjut ke MTS Padang juga Pak? Iya, daerah Padang juga. MTS Darul Ulum swasta, tapi ya berasrama. Oh, berasrama juga kayak kita di sini ya Pak? Iya, berasrama juga. Bapak tolong mic-nya boleh dimajuin lagi Pak. Ya. Oke. Nah, berarti Bapak itu kan dari Jawa Timur ya Pak? Dari Jawa Timur ke Padang, Sumatera ya Pak? Nah, itu kan gimana tuh Pak penyesuaian diri Bapak? Karena kan kita tahu di lingkungan Jawa tuh yang kayak lembut-lembut orangnya. Nah, sampai di Padang, di Sumatera yang lingkungan tuh kayak lumayan keras gitu Pak. Gimana tuh? Kalau ya sebenarnya tidak terlalu susah sih penyesuaian. Kalau kita di Jawa Timur kan orangnya keras juga. Yo. Orangnya keras. Jadi
Kalau di Sumatera ya seperti itulah kehidupannya, agak-agak keras. Tapi ya kita tidak terlalu lama lah penyesuaiannya. Kita menyesuaikan terhadap kehidupan yang ada di Sumatera. Oh, berarti tidak terlalu susah gitu ya Pak, Enggak menyesuaikan lah. aja. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Wah, Gitu. gitu. Berarti Bapak ini mulai SD kelas 3 itu di Padang kan Pak? Ya. Di Padang, SMP di Padang, SMA di Padang kan Pak? Nah, semasa Bapak sekolah ini Bapak lumayan aktif nggak Pak di organisasi? Atau Bapak ini siswa yang memang fokus di akademik, di kelas gitu Pak? Kalau di SD ya sedang-sedang lah Bapak di sana. Sedang-sedang karena namanya anak-anak ya suka main. Kalau di SD itu ya main bola kaki gitu. Jadi memang dulu Bapak ya hobi main bola kaki. Kemudian setelah tamat SD masuk MTS Darul Ulum, itu tempatnya di Lunang, Pesisir Selatan. Itu juga kita lebih fokus di asrama, belajar di asrama terkait ya kajian-kajian kitab. Dan kalau malam itu belajar di asrama, kalau pagi belajar kurikulum nasional di MTS tersebut. Dan di sana ya mulai keterampilan kita diasah, dan alhamdulillah memang prestasi akademik Bapak juga sudah mulai kelihatan di MTS. MTS ya Pak. Terus berarti Bapak ini lumayan aktif-aktif juga gitu kan Pak di sekolahnya Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang aktif di organisasi dan akademik tadi, gimana sih Pak? Bisa nggak Bapak memberikan tips kepada siswa-siswi yang mengikuti organisasi dan juga supaya bisa fokus gitu Pak di kelas, gimana tuh caranya menyeimbangkan itu Pak? Terkait prestasi memang Bapak lebih melejitnya itu di saat di Madrasah Aliyah. Bapak di Madrasah Aliyah dan jurusan Bapak di situ tuh program keagamaan. Kalau sekarang MAN-PK lah. Jadi memang Bapak di situ lebih fokus belajar terkait ilmu-ilmu keagamaan, walaupun sebenarnya saat itu juga ilmu-ilmu umum juga diajarkan. Prestasi di situ tentu terkait kegiatan akademik, alhamdulillah Bapak di akademik nggak ketinggalan. Wah, Di keren. MAN itu juga Bapak juga ketua OSIS di situ. Wow, Bapak ini ketua OSIS juga guys rupanya. Ketua OSIS ya. Wah, keren. Ketua OSIS di MAN dan walaupun ketua OSIS tapi prestasi akademik juga tetap Bapak tetap juara 1, bahkan Masya Allah. pernah juara umum di madrasah tersebut. Itu di akademik. Di non akademik Bapak juga aktif di pramuka. Saat itu juga sampai ke kemah-kemah nasional. Kemudian aktif di organisasi lainnya. Kemudian Bapak juga ya sering ikuti kegiatan lomba-lomba yang dari madrasah lah. Wah, kalau udah tahu apa tuh Pak lomba-lomba yang pernah Bapak ikutin tuh Pak? Banyak alhamdulillah. Wow. Bapak dulu kalau di tempat Bapak dulu kan di madrasah itu ada dari seni ya, ada apa ya, lomba bintang kasidah. Bapak dulu pernah bintang kasidah sampai ke provinsi. Jadi terus baca puisi dakwah juga Bapak pernah juga ke provinsi sampai provinsi. Kemudian pernah kaligrafi juga sampai ke provinsi, juara provinsi keren, juga. Kemudian di kegiatan lain itu seperti Sahril Quran juga pernah sampai provinsi. Bahkan beberapa kegiatan lainnya seperti juga kalau dulu ada namanya pidato P4. Bapak juga sudah juara provinsi untuk pidato P4. Wow, keren banget Bapak ini. Berarti Bapak ini multi talent ya guys. Bapak bisa di organisasi, menjadi ketua OSIS loh. Terus Bapak juga aktif di prestasi-prestasi lainnya. Wah, keren banget. Nah, kan itu masa remaja tuh kan masa-masanya berkembang gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak kenakalan-kenakalan remaja gitu yang dulu mungkin Bapak masih ingat gitu, Bapak membuatin apa gitu? Ya, kalau kenakalan itu biasa lah. Ya, biasa. Hal yang biasa kalau kenakalan itu, namanya kita pelajar. Bahkan suatu ketika Bapak pernah ya, ketika itu ada ujian semester dan Bapak tidak ikut ujian semester satu hari itu. Karena apa, nonton konser. Wah, Bapak rupanya suka konser ya. Nonton konser, nonton pertunjukan dan pulang dari situ wah kena marah sama
sama ketua asramanya, sama pembina asramanya. Jadi gitu ya, itu hal biasa. Tapi di sisi kenakalan-kenakalan remaja tersebut ya, yang jelas prestasi akademik tetap Bapak jaga. Tetap menyeimbangkan ya Pak. Penyimbangan ya. Ya betul banget. Udah biasa itu, cuma kenakalan-kenakalan namanya remaja gitu ya Iya, Pak. biasa. Hal biasa lah, tapi harus dalam konteks ini, konteks batas-batasan tertentu. Jangan berlebihan. Oh iya. Kan terus Bapak lulus SMA gitu. Bapak SMA di mana tadi Pak? Bapak di MAN bukan SMA ya. Oh ya di Man ya Pak. MAN Salido di pesisir selatan. Oh di pesisir selatan. Nah Bapak lulus Man, itu saat lulus Man itu Bapak udah langsung kepikiran belum Pak mau masuk universitas apa? Atau kayak yang remaja-remaja sekarang gitu yang masih bingung mau mikir masuk mana gitu Pak? Zaman itu ya dibilang kepikir ya kepikir sih. Tapi ya dulu cara Bapak inginnya sih masuk fakultas hukum ya. Oh. Jadi cita-cita ingin jadi apa? Jadi lawyer lah itu fakultas hukum. Tapi ternyata memang takdir berkata lain. Dan berkata lain ya. Oke. Jadi Pak, Bapak itu masuk ke universitas mana tuh Pak saat itu? Sekarang waktu Bapak lulus S1 itu Pak? Setelah tamat Madrasah Aliyah, alhamdulillah Bapak mendapat siswa, kalau dulu namanya siswa undangan ya. Oh, lewat Siswa undangan. undangan, jadi masuk ke YIN Imam Bonjol Keren, Padang di jurusan pendidikan bahasa Arab. Di S1-nya di situ, di Tarbiyah jurusan pendidikan bahasa Arab. Wah, keren pendidikan bahasa Arab nih Bapak, pintar bahasa Arab guys. Nah, oke. gitu deh. Jadi Bapak ini setelah S1 lanjut nih Pak S2 Pak. Setelah S1 kemudian Bapak mengabdi di salah satu pesantren di Padang, di pesantren Hamka. Itu Bapak menjadi pembina asrama. Jadi pembina asrama. Ya tidur sama anak-anak asrama lah, anak-anak SMP saat itu, dan sehari-hari ya kegiatannya membimbing anak di asrama, mengajarkan anak di asrama, dan paginya mengajar Bapak di SMP di asrama tersebut, di madrasah tersebut. Nah kemudian setelah situ Bapak mencoba merubah keberuntungan ya, merubah nasib lah. Kemudian Bapak hijrah ke Bengkulu, honor di salah satu madrasah. Kemudian 6 bulan setelah itu ada tes PNS, dan alhamdulillah saat itu Bapak lulus di tes PNS di Provinsi Bengkulu. Wow, berarti itu awal menitis karir Bapak ya Pak. Iya. Mulai dari Bapak menjadi pembina asrama dulu baru seperti sekarang gitu ya Pak. Memang semua itu butuh proses teman-teman, mau menjadi di titik puncaknya gitu. Oke. Nah, kan Bapak itu sudah lama gitu ya Pak menjadi kepala madrasah di sini juga. Apa sih Pak motivasi Bapak ingin menjadi kepala madrasah gitu Pak? Motivasi terbesar adalah Bapak ingin mengekspresikan potensi yang ada dalam diri Bapak. Jadi mengekspresikan, menghijauantahkan potensi-potensi yang ada dalam diri Bapak. Berarti mungkin potensi manajerial. Jadi Bapak ingin ya mengaplikasikan ilmu yang ada dalam diri lah terkait manajerial yang ada di madrasah tersebut. Oh begitu ya Pak. Nah kan Bapak udah kurang lebih 7 tahun ya Pak. Wah Masya Allah sekali Bapak ini guys. Nah gimana sih Pak perasaan Bapak saat pertama kali ditunjuk sebagai kepala madrasah, dipercayakan sebagai kepala madrasah? Memang pada saat itu kita ketahui sangat sedikit sekali siswa-siswinya Pak. Saat itu Bapak juga sudah menjadi kepala madrasah sebenarnya. Jadi Bapak sudah menjadi kepala madrasah Aliyah Negeri 1 Bengkulu Utara. Saat itu memang sudah madrasah itu sudah mapan, sudah enak lah. Kemudian disuruh ikut seleksi untuk menjadi kepala Manisan Cendekia. Dan saat itu Bapak berpikir panjang, lama berpikir sampai berbulan-bulan untuk menetapkan hati bisa ikut di seleksi kepala madrasah. Karena memang kita tahu bahwa Manisan Cendekia saat itu ya belum apa-apa, tidak ada apa-apa, dan masih tanah kuning gitu masih ya Pak. Tanah merah seperti itu. Kemudian ada di kebun-kebun, di kebun sawit, kebun karet, dan tidak ada satupun makhluk penghuni saat itu. Iya Pak. Dan
dari sisi anggaran juga memang kita tidak punya anggaran sama sekali, sehingga memang betul-betul berjuang dari nol saat itu. Bahkan siswanya juga sangat sedikit sekali. Saat itu 38 siswa bertanya. Cuma 38 teman-teman. 38, kemudian ya melalui proses alamiah sehingga tamat itu tinggal lagi 34. Gitu. Berarti memang perjuangan Bapak tuh dari awal banget gitu ya Pak, sampai menjadikan madrasah kita nih seperti sekarang ini ya Pak. Ya, dari awal dari nol banget. Dari nol banget ya Pak. Ya, bahkan tidak ada, saat itu tidak ada listrik, tidak ada air. Katanya sempat mandi di sungai ya Pak. Oh waktu iya. Itu. Saat kita pertama kita mandi di sungai bergiliran. Jadi kalau perempuannya mandi, laki-lakinya nunggu di atas gitu. Jadi ya mandinya di sungai, hutan-hutan itu. Sehingga saling bantu-membantu, saling mengamankan, yang cowok mengamankan yang cewek gitu. Oh begitu Pak. Juga katanya masih ada, cuman ada 3 ya Pak. Waktu itu gedung asrama sama gedung madrasah ya Pak. Ya, ada 3 gedung madrasah untuk pembelajaran, dan asrama kebetulan sudah ada dua gedung, yaitu asrama putra dan asrama putri. Hanya itu saja. Satu di tahun 2016. Nah, Bapak ini kan seorang pemimpin ya teman-teman. Siapa sih Pak role model Bapak gitu Pak menjadi seorang pemimpin? Role model yang jelas, Bapak sangat kagum sekali dengan founder founding kita di Insan Cendekia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau orangnya cerdas, pintar, dan dia punya komitmen yang luar biasa. Kemudian beliau berdisiplin, dan beliau di samping komitmen, berdisiplin, pintar, cerdas, beliau juga memiliki jiwa keagamaan luar biasa. Dan itu dalam sebuah buku-buku beliau juga pernah saya baca bahwa beliau juga tidak putus wudhu beliau saat beliau dia siang hari ataupun ya kecuali malam lah tidur. Jadi beliau manusia yang sempurna, paripurna untuk Indonesia saat ini. Ya. Memang Bapak B.J. Habibie itu sebagai inspirasi dan panutan banyak orang juga sih, termasuk saya juga Pak sebenarnya Pak. Inspirasi kita. Iya. Untuk di Insan Cendekia. Iya, betul banget. Nah, tadi kan tokoh nih ya Pak. Sekarang gimana sih Pak cara kepemimpinan Bapak, gaya kepemimpinan Bapak gitu Pak? Kita ya gaya kepemimpinan ya kita lebih kepada kepemimpinan modern lah ya. Jadi kita lebih terbuka dengan bawahan, dengan guru dan staf, dan sebenarnya tidak ada istilah bawahan atasan ya kalau dalam kepemimpinan modern. Yang ada adalah mitra untuk mensukseskan mencapai satu tujuan tertentu. Kita terkadang memimpin itu ya ibarat mancing ikan. Jadi memang saya sering menggunakan istilah-istilah ikan dan air lah ya. Yang ikan ini tentu pada kita mancing, kadang-kadang kita harus tarik, kadang-kadang kita harus mengikuti ikan itu sendiri. Nah, kadang-kadang kalau kita tarik selalu, kita ketika mancing, kemudian kalau kita dimakan oleh ikan, kemudian kita tarik itu ikan itu terus menerus, itu bisa lepas ikannya. Maka terkadang kalau teori orang mancing ya kadang kita harus narik, diulur, kadang kita lepas lagi, kemudian ulur, lepas 1 meter, ulur 3 meter. Nah, gitu. Lama-lama kan nanti bisa sampai ke tepi gitu. Yang jelas kita memimpin madrasah itu ya yang terpenting adalah komitmen dan integritas kita. Dan kebersamaan tentunya untuk memimpin madrasah sebesar ini. Oh, berarti komitmen dan integritas serta kebersamaan ya, teman-teman. Nah, oke Pak. Jadi Bapak kan udah lama banget lah pokoknya Pak, kan lama banget. Jadi ada nggak sih Pak momen-momen menarik selama Bapak menjadi kepala madrasah itu? Dari Bapak kan sudah melewatin 7 angkatan ya, 7 angkatan. Ada nggak sih Pak momen-momen menariknya? Ya, yang jelas banyak hal di Insan Cendekia ini.
Ya. The switch memories ya, jadi banyak ya, sangat banyak sekali memori. Karena memang masing-masing angkatan punya karakter masing-masing, sehingga masing-masing angkatan itu tentu punya keunikan-keunikan masing-masing. Kalau angkatan pertama itu memang anak-anak yang ya luar biasa, saya pikir Berjuang anak-anak gitu ya, Pak. berjuang luar biasa, dan anak-anak tersebut mau kita ajak untuk berjuang, meniti dan membesarkan insan cendekia. Walaupun tantangannya satu luar biasa, di tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian, jauh dari hiburan, Di hutan gitu ya, di Pak. hutan gitu, dan mereka mau bertahan dan Bisa sampai akhir gitu ya, Pak. sampai selesai, sehingga ya alhamdulillah mereka luar biasa setelah tamat, dan mereka berada di banyak perguruan tinggi favorit, bahkan ada juga di luar negeri, dan itu bagian dari proses yang kita lalui bersama anak-anak 34 tersebut, generasi Pihodira tentunya. Memang angkatan pertama tuh penuh perjuangan ya, Pak. Iya, sangat berjuang sekali. Sangat berjuang sekali. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh Bapak minum dulu, Pak. Ini kopinya oke. dibuatin tim kreatif nih, Pak. Nih, luar biasa. kopi manis, Pak. Kopi manis pahit. Kopi mati. Kopi manis. Oke, kita minum ya. Iya, Oke, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Memang kopi manis pahit ini nih. Semanis yang buat, sepahit rasanya. Oke, lanjut. Oke. Jadi, Pak, tadi kan Bapak udah ceritain awal berdirinya IC nih, Pak. Dari yang awal kayak nggak ada listrik, masih hutan-hutan, sampai menjadi seperti sekarang ini ya, Pak. Nah, terus ada nggak sih, Pak, kendala-kendala semasa pembangunannya, Pak? Kendalanya banyak. Saat kita membangun insan cendekia ini kendalanya banyak. Baik itu dari kendala alamnya, yang kita tahu bahwa kondisi tekstur geografis kita yang berbukit-bukit itu juga bagian dari kendala-kendala pembangunan. Itu kemudian kendala-kendala dari internal dan eksternal juga banyak, sehingga alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan persuasif, kemudian dengan berbagai pendekatan kita lakukan, dan pembangunan Manisan Cendekia alhamdulillah lancar sampai hari ini. Walaupun itu ada hal-hal kecil, itu hal yang biasalah, itu tantangan dari sebuah perjuangan yang harus dilalui. Ketika kita mau menjadi orang besar, orang hebat, ya biasa, semakin tinggi pohon ya semakin kuat angin itu akan menerpa. Tapi semakin kuat angin menerpa juga semakin Kokoh akarnya gitu. akarnya menancap ke dalam tanah. Betul banget, Pak. Gitu. Nah, dulu katanya Pak, Man IC kita ini, Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah ini pernah sempat gabung, Pak, ke Man Model, Pak. Itu gimana? Bukan gabung, Apa bukan tuh, Pak? gabung. Jadi memang kita di awal sebenarnya di tahun 2016 bangunan kita sudah siap. 2016. Gedung belajar sudah, asrama sudah. Cuma saat itu memang belum terkondisi sebaik mungkin, karena memang saat itu listrik tidak ada. Iya. Kemudian air sebagai sumber kehidupan juga tidak ada di Insan Cendekia. Kemudian saat itu juga posisi kita juga masih hutan banget. Maka karena anak baru yang angkatan pertama juga nggak mungkin langsung ditaruh di hutan yang tidak ada apa-apa gitu. Kita melihat psikologis dari orang tua dan anak-anak tentu nggak memungkinkan. Maka saat itu anak-anak kita yang 38 itu kita inapkan di asrama di Man satu Kota Bengkulu. Kita inapkan di sana. Kemudian mereka belajar juga di asrama itu. Di sana juga belajar. Nah, kemudian kita di sana itu lebih kurang 6 bulan lah. Oh, 6 bulan ya, Pak. 6 bulan. Kemudian namanya kita numpang juga nggak enak lah. Lama-lama juga tidak enak gitu. Akhirnya tepat di 1 Muharram saat itu anak-anak kita boyong semua, guru dan siswa kita boyong di kampus kita. Di sini sekarang ya, Pak. Walaupun saat itu memang belum ada listrik, belum ada air, sumber air juga.
Bahkan untuk cari air aja saat itu Bapak beli air tank itu, air dari tangki PDAM kita kirim ke sini. Jadi saat sore itu dikirim untuk persiapan malam dan pagi, eh, anak-anak mandi dan dan sebagainya. Dan itu kita lakukan terus menerus. Satu mungkin ada sekitar ya 2 bulanan lah kita 2 seperti itu, bulan. sambil menyelesaikan uh, permasalahan-permasalahan yang ada di Insan Cendekia, sehingga saat itu juga lebih kurang 1 bulan ya, alhamdulillah listrik baru kita pasang di Insan Cendekia. Oh, setelah 1 bulan gitu ya, 1 bulanan Pak. lah. Jadi sana pertama di sini malam-malam pakai genset. Kalau jam 10 malam kita matikan genset itu. Jadi Oh, gelap gitu. gulita. Gelap gulita. Gelap gulita, tak ada kehidupan, klip-klip gitu. Nanti baru jam 5 kita hidupkan genset lagi. Oh, berarti itu bisa membuat anak-anak langsung tidur juga ya, Pak? Karena Ya, kan gelap juga. langsung tidur. Takut juga. Di hutan juga gitu Di kan, hutan Pak? gitu, ya. Ya. Jadi, nah di IC ini apa aja sih, Pak, program-program yang diadakan di IC kita, program-program menariknya, Pak? Seperti yang sama kita ketahui bahwa Insan Cendekia ini adalah salah satu prototipe madrasah akademik yang basis kita adalah di akademik. Ya. Maka apapun kegiatan kita, apapun program pembelajaran kita mengarah kepada peningkatan akademik kita. Sehingga di Insan Cendekia itu ya mapel-mapel yang menjadi unggulan adalah mapel-mapel sains. Sains ya, Pak. Sains. Nah, tentu program-program unggulannya adalah kita ya di Olimpiade. Maka kita sebagai madrasah akademik mau tidak mau kita harus berprestasi di Olimpiade, baik itu OSN yang punya Kemendikbud maupun DKSM yang punya Kementerian Agama. Alhamdulillah kita di situ berprestasi memang dari awal, baik itu di OSN maupun di KSM. Bahkan kita juga sudah pernah meraih medali emas untuk KSM di tingkat nasional. Wow, ya. Lumayan banyak juga ya kita meraih prestasi di bidang-bidang akademik ya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Kemudian juga setelah berjalan waktu juga kita ditambahi dengan riset. Di samping kita madrasah akademik berbasis akademik, juga kita juga mendapat predikat madrasah berbasis riset. Maka riset ini juga menjadi program unggulan kita yang ada di madrasah. Menjadi program unggulan, dan kita juga sudah meloloskan anak-anak kita di berbagai event riset, baik itu di OPSI maupun di MAERES, baik itu. Bahkan sampai kita pernah mendapat medali di tingkat nasional. Keren banget. Tidak cukup di situ saja, bahwa anak-anak kita di Insan Cendekia tidak hanya dibekali dengan kemampuan akademik dan riset saja, akan tetapi juga kemampuan di bidang spiritual juga kita bekali kepada anak kita. Makanya madrasah kita ini adalah madrasah berbasis asrama. Jadi anak-anak setelah tamat Insan Cendekia tidak hanya memiliki kemampuan akademik, pandai melakukan riset atau penelitian-penelitian ilmiah, anak-anak kita juga diharapkan punya kemampuan keterampilan keagamaan. Maka keagamaan itu dilakukan di asrama. Kemudian penambahan juga bahwa anak-anak kita juga dipersyaratkan untuk tamat di Insan Cendekia itu juga menjadi penghafal Al-Quran. Kalau Insan Cendekia ya tidak tinggi-tinggi sih, minimal 3 juz ketika tamat dari Insan Cendekia. Wah, bangga banget sih guys bisa menjadi salah satu siswa, menjadi salah satu siswi di Madrasah Cendekia Bengkulu Tengah ini, karena kita lengkap gitu guys. Kita bisa di bidang agama, sains, akademik, semuanya, Masya Allah. Nah, jadi Pak, kan di bulan Ramadan tuh biasanya kita tuh ada yang namanya intensif tahfiz kan Pak, yang kita tuh fokus 1 bulanan gitu, berapa hari lagi gitu ya Pak, fokus menghafal gitu, laptopnya semua dikumpul. Nah itu gimana sih Pak awal mulanya Bapak ingin membuat program intensif tahfiz gitu Pak? Seperti apa yang katakan tadi, bahwa dalam visi Insan Cendekia itu bahwa kita ingin menyeimbangkan antara imtek dan imtak kita. Jadi iman takwa dan ilmu pengetahuan teknologi itu harus seimbang. Kalau di teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, jelas kita adalah madrasah akademik dan madrasah riset. Nah di ilman dan takwa ini
Nah, ini tentu kita harus memahami dan memiliki keterampilan keagamaan yang mumpuni. Nah, salah satu program kita unggulan adalah bahwa kita ingin anak-anak kita setelah tamat dari Insan Cendekia ini anak-anak yang hafiz dan hafizah juga, punya hafalan Al-Quran yang mumpuni juga. Nah, di keseharian kita lebih fokus kepada peningkatan akademik. Jadi proses pembelajaran di kelas, proses pembelajaran di asrama itu menghabiskan waktu hingga sampai jam 10 malam gitu. Nah, sementara kita juga ingin anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah, sehingga kata kita sibuk dengan akademik dan sebagainya, sehingga hafalan-hafalan kita terganggu. Nah, hafalan-hafalan anak ini terganggu, dan maka di bulan puasa kita intensifkan untuk lebih fokus untuk bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Ya karena memang hari-hari biasa kita terganggu dengan pembelajaran, dengan peningkatan akademik dan non akademik, sehingga saat bulan puasa kita tinggalkan semua aktivitas itu, kita beribadah, karena kita tahu juga bahwa di bulan puasa ini kan kalau kita ibadah pahalanya berlipat ganda juga kan. Jadi berlipat ganda pahalanya. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, pahala juga kita berlipat ganda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan insentif intensif kita di bulan Ramadan, alhamdulillah program itu bisa mengkontrol atau menaikkan hafalan-hafalan Al-Quran dari siswa-siswi kita. Iya, betul banget. Nah, selain ada intensif tahfiz di Man Insan Cendekia Bawang Tengah ini, kita tuh pernah juga kemarin itu ada Icon Fest tuh Pak. Nah gimana tuh Pak awal mulanya tercipta Icon Fest Pak? Ini yang luar biasa Icon Fest. Nah, Icon Fest ini kan akronim dari Insan Cendekia Olympiad and Festival. Gitu ya. Insan Cendekia Olympiad and Festival. Jadi saat pertama itu kita adakan di tahun 2018 kalau tidak salah ya, 2018. Nah, saat itu kita ingin mengenalkan madrasah kita sebenarnya, bahwa di tahun 16, 17, 18 itu memang orang belum kenal si Insan Cendekia, karena kita berada di pelosok negeri, di hutan, di perkebunan, orang nggak kenal. Jadi saat itu juga orang bahkan bilang, waduh, ngapain nyekolahkan anak di hutan gitu. Itu persepsi orang. Bahkan ada juga siswa yang mungkin sudah mulai kenal dengan Insan Cendekia dan mulai tertarik, saat kesini ikut tes akhirnya berbalik arah lagi nggak jadi karena sekolahnya di hutan. Gitu, berbalik niat, jadi niatnya terbalik lagi, nggak jadi niat sekolah di sini. Sehingga saat itu kita ingin eksistensi madrasah ini bisa dilihat oleh orang banyak, bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka kita berpikir kita lakukan salah satu event siswa yang pesertanya itu adalah seluruh siswa SMP MTS seprovinsi Bengkulu. Dan kegiatannya adalah olimpiade dan seni. Dan olimpiade saat itu kita lakukan round, jadi di seluruh kabupaten kota kita datangi semua, kita undang MTS SMP di provinsi Bengkulu ini, di kabupaten-kabupaten tertentu, di 10 kabupaten ini kita lakukan olimpiade di situ, proses lomba. Nah, nanti pemenang dari 10 besar di situ itulah nanti akan kita lombakan di Insan Cendekia. Jadi kita undang ke Insan Cendekia. Jadi mereka-mereka yang terbaik di 10 kabupaten kota ini, mereka semua datang ke Insan Cendekia. Nah, disinilah kita lakukan proses lomba olimpiade, kemudian kita dapatlah juara saat itu, dan kemudian kita berikan penghargaan, bahkan kita berikan scholarship, beasiswa untuk bisa sekolah di Insan Cendekia. Alhamdulillah waktu itu hasilnya luar biasa, dan kita memperoleh siswa-siswa terbaik di Provinsi Bengkulu dan bisa masuk ke Insan Cendekia. Lambat laun
berganti tahun alhamdulillah kuota-kuota kita terpenuhi, dan tahun terakhir kemarin alhamdulillah pendaftaran untuk insan cendekia itu lebih kurang 1000 pendaftar, dan kita memilih 96 siswa, 48 putra, 48 putri. Nah, itu berefek dari Icon Fest juga. Karena melahirkan prestasi-prestasi dari akademik maupun non akademik. Orang mulai mengenal kita dari Icon Fest juga salah satunya. Berarti memang supaya Icon Fest itu tujuannya untuk mengenalkan IC sama menghasilkan siswa-siswi terbaik ya, Pak. Iya, untuk mengenalkan insan cendekia ke Provinsi Bengkulu ini. Iya. Nah, itu kan salah satu prestasi juga ya, Pak, mendapatkan siswa seperti itu. Nah, kita kan juga banyak juga kan, Pak, sudah mendapatkan prestasi, mendapatkan juara-juara gitu. Apa sih, Pak, prestasi pertama kali yang diraih oleh Insan Cendekia Bengkulu Tengah ini, Pak? Prestasi pertama ya, kita pernah mengikuti English Camp di tahun 2016 itu. Yang melaksanakan di IAIN Bengkulu ya, Bengkulu. Dan saat itu kita menjadi juara umum. Dan kemarin ketemu dengan salah satu dosennya, mereka juga heran, loh ini kok sekolah baru kok luar biasa, nah, gitu. Bisa jadi juara umum seluruh lini, itu kompleks prestasinya gitu. Kemudian juga kita juga pernah menjadi juara umum di event PMR di SMA 5 juga, kita juara umum saat itu di tahun 2016, setelah 16 kita juara umum. Dan itu tantangannya luar biasa, karena saat itu kita juga didoktrin bahwa kita adalah madrasah akademik. Jadi event-event kita adalah olimpiade, bukan di bidang-bidang lain. Alhamdulillah memang saat itu ada beberapa anak, ada, masih ingat Bapak itu namanya Kak Yena ya, dari kawan-kawan itu ya, Kak Yena kawan-kawan. Itu Bapak dicegatnya di simpang itu, di jalan itu, ketika Bapak baru turun dari mobil Bapak dicegat. Kak Yena dan siapalah satu lagi itu, Anissa ya, yang sekarang di sekolah kedinasan itu. Bapak dicegat, kemudian mereka berargumen di hadapan Bapak bahwa mereka ingin tampil di event PMR tersebut. Bahkan mereka nangis di hadapan Bapak bahwa tidak semua siswa insan cendekia itu bisa ikut olimpiade. Nah, kalau yang ikut olimpiade itu mau dikemanakan, Pak? Nah, gitu. Jadi saat itu mereka berargumen luar biasa lah di hadapan saya, meyakinkan saya agar saya mengizinkan anak-anak ini untuk bisa ikut PMR. Dan karena memang argumennya luar biasa dan itu logis di pikiran saya dan logis argumennya, maka saat itu juga saya tantang anak itu. Kalau memang saya izinkan, apa jaminan Anda semua ke hadap Bapak? Gitu. Maka saat itu Yena dan kawan-kawan itu, ya saya jamin Pak, kami pulang akan membawa piala juara umum. Gitu. Dan oke, saya izinkan, saya bilang. Terus tapi Pak, katanya pula, tapi alat-alat kami belum lengkap Pak. Gitu. Jadi ini nggak ada. Oke, saya bilang, kita belikan. Saya itu kita belikan, dan mereka udah ria gembira, latihan sendiri dan latihan sendirilah, walaupun memang saat itu kita belum apa pembinanya, mereka latihan sendiri, mempersiapkan, dan alhamdulillah memang dengan kerja keras anak-anak semua, perjuangan mereka, begitu selesai pengumuman mereka ngadap saya, Pak, kami juara umum, Pak. Membuktikan ya, Pak. Membuktikan bahwa mereka itu luar biasa. Itu pesan tersendiri, dan itu piala besar yang tiba pertama kali untuk insan cendekia. Di samping kita juga sudah pernah menolorkan peraih medali emas untuk kompetisi sains madrasah, dan itu kalau di Provinsi Bengkulu pecah telur untuk madrasah itu. Selama ini madrasah belum pernah meraih medali, ya, Pak. belum pernah meraih medali di Olimpiade. Alhamdulillah kita menjadi siswa pertama pemecah telur itu, pemecah kebuntuan, dan peraih medali emas untuk KSM tingkat nasional. Dan itu prestasi yang luar biasa.
Sehingga kita sambut itu siswa itu di bandara yang rame-rame, kita sambut 34 siswa itu nyambut semua itu anak pertama di bandara. Gitu, itu tuh yang kesan-kesan luar biasa untuk prestasi anak-anak kita. Wow, memang berarti piala pertama yang kita dapatkan itu dari PMR itu sendiri ya, Pak? Iya, PMR ya. Wow. PMR besar, piala besarnya itu. Nah, jadi Pak, apa sih yang privilege yang diberikan kepada siswa-siswi yang berprestasi itu apa tuh, Pak? Karena kan kita tahu siswa-siswi di sini ini banyak yang berprestasi, Pak, di Madrasah Cendekia Bengkulu Tengah ini. Prestasi kita jelas kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu, Pak. Karena kita madrasah adalah madrasah akademik. Madrasah akademik tentu prestasi yang diinginkan adalah pemenang peraih medali-medali olimpiade dan riset. Maka siswa-siswa tersebut ya yang sudah pernah meraih medali nasional kita berikan reward lah kepada anak kita, seperti mungkin tidak membayar uang makan gratis selama 1 tahun selama belajar di sini ya, tergantung nanti prestasi yang mereka capai lah ya. Untuk itu sehingga anak-anak ya selalu kita beri reward, baik itu langsung maupun tidak langsung untuk anak-anak yang berprestasi. Termasuk gurunya juga kita kasih reward bagi anaknya berprestasi. Wow, lumayan ya rewardnya teman-teman. Jadi Pak, banyak tuh kan di sini kan banyak kan Pak, di Madrasah Cendekia Bengkulu Tengah ini banyak siswa-siswinya Pak. Siapa sih Pak satu siswa atau siswi yang paling berkesan di mata Bapak, Pak? Ini siswa yang nakal apa yang nakal ya? Semuanya terkesan semua deh. Wow. Semuanya istimewa di hati Bapak. Karena Bapak ingin semuanya berprestasi. Tidak hanya di akademik dan non akademik harus berprestasi. Jadi tidak ada satupun siswa yang mungkin istimewa di hati Bapak. Semuanya istimewa dan semua harus mendapatkan layanan yang memadai, mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan kasih sayang sama, sehingga bisa melahirkan prestasi-prestasi dari anak-anak kita itu sendiri. Oh, berarti semuanya sama ya di mata Bapak ya. Nah, Pak, apa aja sih Pak target kedepannya Madrasah Cendekia Bengkulu Tengah ini, Pak? Prestasi untuk kedepannya. Prestasi ke depan jelas, karena core kita adalah madrasah akademik, tentu di olimpiade kita harus menjadi winner lah ya. Jadi winner di olimpiade, baik itu SN maupun KSN. Begitu juga di riset, di opsi dan IRS. Dan kita juga di Insan Cendekia sudah kita mengarah kepada madrasah yang tentunya akan berstandar internasional juga. Nah, suatu ketika nanti kayaknya nanti akan ada siswa dari internasional. Kalau tahun ini mungkin ada beberapa IC yang terima siswa internasional, dan tahun kemudian nanti akan juga seluruh IC akan diproyeksikan untuk terima siswa dari internasional. Maka kita ingin bahasa internasional itu menjadi khasan kita itu sendiri, menjadi khas dan ya menjadi penentu untuk tercapainya target tersebut. Maka tahun ini juga kita lakukan proses pembinaan bahasa secara intensif, dan dalam rangka mencapai itu juga salah satunya kita lakukan English Camp. Hari ini kan sedang berlangsung English sedang Camp berlangsung ya Pak, di Kampung Pare. Itu untuk mempersiapkan anak-anak kita yang memiliki talenta bahasa Inggris untuk bisa mengembangkannya, dan itu menjadi role model nanti dan akan menjadi pengaruh bagi siswa lain untuk bisa tertarik di bahasa Inggris. Karena kita mau gak mau di ke depan dunia pendidikan, dunia kerja dan sebagainya itu ya mau tidak mau bahasa Inggris menjadi penentu untuk anak-anak kita itu menentukan sikap dan karirnya itu di masa yang akan datang. Penting ya, memang bahasa Inggris itu penting juga ya Pak untuk kita ke depannya. Oh, sangat penting sekali. Penting. Bahasa asing tidak harus bahasa Inggris saja, sebenarnya bahasa Arab juga ya. Anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan bahasa Arab ya kita kembangkan. Biar anak kita tidak hanya kita proyeksikan untuk ke luar negeri di Eropa dan sebagainya, tapi juga Bapak berharap juga ada siswa kita yang mungkin melanjutkan studi ke Timur Tengah. Nah, modalnya kalau ke Timur Tengah ya bahasa Arab, karena literaturnya di situ ya berbahasa Arab. Maka kemampuan bahasa Arab juga
Di samping itu juga kalau mau ke Asia ya silakan, nanti ada kan bahasa Inggris, bahasa Jepang, Wow. bahasa Mandarin itu menjadi khas kita juga. Maka ke depan juga bahasa Mandarin kita kembangkan untuk menjadi keinginan anak kita menyalurkan hobi dan bakatnya tentunya. Nah, gitu. Kan sebentar lagi itu kita akan menyambut siswa-siswi baru ya Pak. Ya. Nah, apa aja sih Pak fasilitas yang akan yang ingin dibangun atau dipersiapkan untuk penyambutan siswa-siswi baru nantinya Pak? Untuk penyambutan siswa baru yang jelas kita ya selalu menambah sesuatu yang baru lah ya. Nah, insya Allah nanti di tahun ajaran baru kita juga seluruh kelas sudah kita lengkapi dengan TV interaktif ya. TV interaktif, kalau sekarang kan TV smart kan semua kelas sudah ada tuh di semua kelas. Nah, ke depan ini TV interaktif. Jadi kalian anak-anak semuanya bisa belajar menggunakan TV interaktif itu. Bisa ya, TV interaktif kan manfaatnya banyak, bisa untuk kita menulis menjadi pengganti papan tulis, untuk bisa kita browsing, pengganti Android dan sebagainya. Dan itu terkonek dengan laptop kita ataupun dengan HP Android kita, sehingga memudahkan anak-anak untuk mendapatkan result ataupun sumber-sumber pembelajaran yang berkualitas. Karena sekarang sumber belajar kan tidak hanya guru, tidak hanya buku, tapi juga bentuk buku-buku digital ataupun ya artikel-artikel ilmiah, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu menjadi sumber pembelajaran kita, sehingga siswa ke depan lebih kaya pengetahuannya karena sumbernya lebih banyak. Kemudian ya itu di kelas akan kita gunakan TV interaktif untuk pembelajaran di tahun ajaran baru. Di seluruh kelas kita lengkapi. Kemudian persiapan lain juga kita juga insya Allah akan bangun rumah guru juga di tahun 2024. Nanti jadi seluruh guru bisa menginap di sini dan lebih bisa fokus mengurus dan didik peserta didik atau siswa-siswa kita di madrasah. Dan banyak fasilitas lain, olahraga dan sebagainya kita coba lengkapi sehingga Anda semuanya bisa lebih betah, lebih enjoy berada di madrasah tentunya. Gitu ya. Ya, berarti semakin lama tuh semakin lengkap ini madrasah kita ya Pak. Oh iyalah, Bapak bahkan berangan-angan kalau bisa mungkin di madrasah kita ada kolam renang gitu kan. Amin. Iya, ada kolam renang sehingga ya tidak hanya kita berolahraga nge-gym aja di alat fitness, tapi kita juga bisa menikmati berenang lah saat-saat tidak belajar. Gitu. Wah, berarti semoga ya Pak itu bisa segera. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang langsung dari siswa-siswi Manisha Cendekia Bengkulu Tengah nih Pak. Jadi kita kayak memberikan pertanyaan, kita sebar lewat Google Form gitu Pak. Nah, yang pertama itu ada yang nanya nih Pak, ada nggak sih Pak rencana study tour sekolah kita, satu sekolah keluar kota gitu Pak? Ya, inginnya Bapak seperti itu ya, harus ada dong. Harus ada kita study tour, tujuannya bukan tour ya, study komparatif apa study apalah ya. Kalau tour itu kan jalan-jalan. Jadi tidak hanya atas study kampus lah. Jadi kita keluar ke provinsi lain, terutama ke Jawa ya, karena memang di Jawa kan dunia pendidikannya lebih tinggi ya. Kita lihat ke kampus-kampus terkenal yang favorit itu, kita lihat dan kita beraudiensi di sana. Bagaimana kiat kita bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut, kita audiensi dengan pihak kampus, dan ketika kita dari sana itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita dan keinginan kita untuk lebih kuliah di kampus-kampus favorit tentunya. Berarti memang udah ada kepikiran ya Pak mau bikin kayak gitu? Ya sudah dong, kita kan sudah lakukan juga. Wah, iya. Nah, ada lagi nih Pak yang nanyain, apa sih hobi paling tidak terduga Bapak Imam? Kalau hobi kan terduga, kalau tidak terduga bukan hobi namanya itu, ya. Iya. Kalau hobi Bapak ya apa ya? Yang jelas kalau olahraga ya nggak sempat lagi, waktunya padat olahraga itu nggak sempat lagi ya. Nah, jadi hobi Bapak ya hobi kerja aja sebenarnya.
ya bekerja keras, dan ketika ada target sesuatu ya itu harus Bapak selesaikan. Ketika ada target pekerjaan yang harus selesai saat itu, walaupun Bapak nggak kenal waktu, walaupun pagi, siang, malam ya, libur atau hari kerja, ya udah kita kerjakan, pokoknya target harus selesai gitu. Berarti Bapak ini sangat produktif ya teman-teman. Ya. Selanjutnya ada apa sih Pak makanan, minuman, dan hewan peliharaan Bapak yang favorit Pak? Makanan ya jelas makanan apa ya, kalau nasi ya nasi padang lah. Oh, nasi padang. Ya nasi padang itu menjadi favorit ya. Terus ya lontong, kalau makanan ringan ya lontong. Soto itu menjadi favorit Bapak untuk makanan. Terus kalau apa lagi tadi? Minuman Pak. Minuman kopi aja deh. Kopi manis ya Pak. Kopi lebih merakyat ya gitu, lebih merakyat. Itu hobi kita lah. Peliharaan nih Pak, peliharaan favorit Bapak. Kalau peliharaan ya Bapak lebih ke apa ya? Ikan lah ya. Oh, ikan. Ikan, Bapak senang ikan, baik ikan koi, ikan apa itu lebih senang. Makanya Bapak di belakang rumah tuh ada kolam ikan. Jadi menjadi apa ya? Hiburan tersendiri lah. Kadang pulang kerja kita kasih makan ikan, disambarin tuh lebih enak. Kan filosofi ikan juga bagus. Iya. Kan lihat ikan tuh filosofinya bagus. Jadi walaupun ikan itu ikan laut ya, ikan di laut, hidupnya di laut, kita tahu air laut itu kan asin. Tapi kenapa ikan tidak asin? Artinya ya walaupun dalam hidup ini, walaupun tantangan kita berada di kanan kiri kita banyak, ya jangan sampai terpengaruh. Gitu. Kita jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal riuh-piuh yang ada di sekeliling kita. Yang jelas kita orang-orang, ya kita orang-orang. Dan juga Bapak juga selalu memakai filosofi air. Jadi air itu ibaratnya ya, air itu kan dari atas ke bawah, dari ketinggian ke tempat yang rendah. Ketika air itu mendapatkan satu hambatan, air tidak akan pernah berhenti berpikir sampai di situ. Dia akan mencari celah, di mana ada celah dia akan keluar. Kalaupun dia tidak bisa keluar, dia akan serang terus, dan sampai suatu ketika bendungan itu akan jebol. Itu air, filosofi air. Keren. Nah, itu tadi ya teman-teman yang nanya tadi udah terjawab sama Bapak. Nah, begitulah. Oke Bapak, terima kasih ya Bapak sama-sama. Udah berkenan buat ngobrol santai bareng kita hari ini. Wah, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman cerita dari perjalanan Bapak ini. Nah, kita akhiri dulu episode Voice kita hari ini. Terima kasih bagi Sobat Cendekia yang udah nonton Voice dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di episode Voice selanjutnya. Bye-bye Sobat Cendekia. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ghazali, Kepala Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah. Setelah on air di podcast Man Insan Cendekia yang Voice, yang disebut dengan Voice, tentu ini memberikan kesan yang luar biasa, karena di sini kita bisa menyampaikan hal-hal terkait perkembangan dan kemajuan madrasah di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu harapan kita Voice podcast Insan Cendekia ini lebih berkembang di masa yang akan datang, lebih mengembangkan dan mensosialisasikan madrasah di tengah-tengah masyarakat. Dan harapan ini tentu lebih berkembang dan maju di masa yang akan datang. Dan harapan Bapak juga bisa nanti mengundang narasumber-narasumber yang hebat, orang hebat, baik itu hebat di bidang manajerial, hebat di bidang entertainment dan sebagainya, sehingga memberikan wawasan kepada kita, khususnya keluarga besar Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah dan seluruh warga Bengkulu dan nasional se-Indonesia tentunya, terkait program-program yang ada di Insan Cendekia ini. Ya, harapan Bapak podcast Man Insan Cendekia ini lebih maju dan lebih berjaya di masa-masa yang akan datang.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.